Nah, ini bahan-bahan yang sering digunakan yang berbahaya nih, merkuri ya. Di merkuri itu tampilan krimnya itu apa namanya mengkilat kuning seperti ini ya. Jadi biasanya memang kulitnya akan cepat cerahnya, putihnya cepet ya, tapi dia sifatnya itu karsinogenik dan teratogenik ya, penyebab kanker dan penyebab cacat pada janin. Teksturnya itu mencolok sekali ya, kalau kalian pegang itu lengket, kuning gitu ya. Kemudian baunya juga menyengat dan lama-kelamaan akan berwarna hitam karena dia logam kan, merkuri itu. Kemudian ini asam retinoat, retinoic acid, ini vitamin A. Kalau yang diperbolehkan itu kan retinol ya. Kalau yang diperbolehkan itu retinol masuk kosmetik. Tapi kalau asam retinoatnya sendiri itu masuk kategori obat karena dia apa namanya pengelupasannya itu sangat kuat ya Dek ya. Biasanya digunakan pada obat jerawat. Kalau jerawat itu kan yang mengandung asam retinoat biasanya. Contohnya apa ya? Produknya Vitasid gitu ya, Vitasid atau apa namanya apa itu yang mengandung kombinasi clindamycin sama retinoat 0,5% ya. Jadi ini masuk kategori obat biasanya untuk apa namanya membantu apa, pengelupasan jerawat. Tapi banyak disalahgunakan sebagai peeling ya, sebagai peeling. Jadi supaya apa namanya kulitnya itu cepat meremajakan dan pengelupasannya itu cepat ditambahin ini. Padahal kalau digunakan secara apa namanya berlebihan itu kulitnya akan apa, rusak ya lama-lama. Tuh. Nah, kemudian hidrokinon. Hidrokinon itu juga salah satu obat juga ya. Ini kalau untuk pengobatan misalnya hiperpigmentasi, melasma itu sama dokter itu diresepkan ya. Jadi boleh ini apa namanya beredar tapi masuk kategori obat, bukan masuk kategori kosmetik. Jadi kadang supaya apa namanya krim kosmetiknya itu efeknya lebih cepat itu diberi hidrokinon. Padahal hidrokinon itu penggunaannya itu harus selalu diawasi oleh dokter ya. Jadi kalau tidak nanti akan bisa menyebabkan ukronosis. Ukronosis itu yang apa ya, apa namanya ada abu-abu gitu ya, kulit berwarna kehitaman gitu ya di apa namanya setelah penggunaan yang lama ya. Dan ini bersifat irreversible, susah dipulihkan ya, tidak dapat dipulihkan ya. Ini beberapa produk yang mengandung hidrokinon nih, misalnya Jakarta Aesthetic Clinic Light and Glow gitu ya. Kalau dia masuk kategori obat dan diresepkan oleh dokter sih nggak masalah gitu. Tapi kalau dia masuk kosmetik akan menjadi penyalahgunaan. Nah, ini bahan pewarna merah ini apa namanya sering sekali juga disalahgunakan dan kemarin ada mungkin kalau kalian ikuti beberapa ya mungkin 6 bulan yang lalu mungkin produknya seorang apa namanya artis juga ya yang sempat ditarik karena mengandung merah K3 produknya apa siapa yang namanya Gisel ya Gisel Gisel itu apa sih Madam G ya Madam G salah satu produknya itu kosmetiknya mungkin kalau nggak salah apa lipstiknya atau perona bibir perona pipinya itu ya itu mengandung bahan pewarna yang tidak diperbolehkan itu dan ditarik itu kan bisa tak cari itu apa namanya beritanya itu eh, ada G-nya Giselle yang lipstick itu ditarik oleh Bepom. Oke, sekarang kita belajar komposisi dalam kosmetik ya. Nah ini Dek, jadi kalau penandaan kosmetik, kalau disebut kosmetik itu penandaannya itu harus lengkap seperti ini. Sebenarnya kalau polosan seperti ini itu tidak boleh beredar apa namanya eh, beredar di online, beredar secara luas gitu. Mungkin boleh beredar mungkin secara terbatas ya kalau lewat klinik mungkin dia karena apa namanya kemas ulang gitu ya. Itu mungkin masih diperbolehkan, tapi kalau beredar secara luas secara kosmetik dia tidak diperbolehkan gitu. Jadi
penandaan kosmetika ya, kalau menurut peraturan itu harus lengkap, mulai nama kosmetikanya, harus ada tulisan pemanfaatannya, cara penggunaannya, kemudian komposisinya. Ini beda sama peraturan penandaan obat itu. Kalau penandaan obat itu nggak ada ingredients-nya seperti ini lengkap, nggak ada. Tapi kalau kosmetik ingredients-nya harus lengkap, ditulis lengkap ya. Negara produsennya dari mana? Dari Cina kah? Dari Indonesia? Itu harus lengkap. Nama dan alamat lengkap, pemilik nomor notifikasi, nomor batch, ukuran, isi atau berat bersih, tanggal kadaluarsanya, nomor notifikasinya. Sekarang ada 2 di barcode-nya, harus ada barcode-nya, kemudian peringatan dan atau perhatian. Itu lengkap kalau namanya kosmetik itu. Sehingga kalau jelas polosan seperti ini, dia tidak mematuhi peraturan yang ada di BPOM. Komposisi saja, ini cara penandaan komposisi ya. Kita belajar bagaimana sih cara menuliskan komposisi di dalam penandaan kosmetika ya. Kalau apa namanya komposisi itu biasanya menggunakan nama International Nomenclature of Cosmetic Ingredients, ada INCI atau incinya ya. Jadi nama yang ada di dalam apa ingredients itu ada aturannya karena nama bisa macam-macam ya sehingga harus mengikuti yang namanya INCI ini International Nomenclature of Cosmetic Ingredients. Kemudian misalnya kalau menggunakan bahan-bahan alam itu harus menggunakan nama genus dan spesiesnya ya. Contohnya virus malus suis, Camellia sinensis oil gitu ya. Gunakan nama genusnya. Kemudian nih diurutkan mulai dari kadar terbesar sampai kadar terkecilnya. Jadi kalau melihat urutan di atas itu berarti kadarnya terbesar, paling bawah terkecil. Makanya biasanya kalau gel gitu, biasanya paling banyak itu kan waternya. Terus paling bawah biasanya parfum paling sedikit ya, diurutkan mulai dari terbesar sampai terkecil. Kemudian bahan pewarna dicantumkan menggunakan nomor indeks warna ya. Kemudian bahan pewangi atau bahan aromatis menggunakan kata parfum, fragrance, aroma gitu ya. Tuh. Nah, ini apa namanya? Bisa dibaca lagi. Nah, ini ya gel tabir surya dengan bahan aktif kimia gitu ya. Itu harus jelas bahan aktifnya apa, gelling agentnya apa. Nanti belajar lagi detail seperti ini. Ini kok mungkin ada yang sudah pas semi solid ya. Jadi sudah bisa mengidentifikasi ini bahan aktifnya mana, gelling agentnya mana, humectanya apa gitu ya. Nah, ini ya salah satu ingredients yang ditulis lengkap gitu ya. Ini dari apa gel tabir surya dengan bahan aktif tabir surya sunscreen yang kimia ya. Tadi kita belajar ada kimia, ada apa yang fisikal ya. Ini water. Kemudian bahan aktifnya oktil metoxisinamid, 4-metil benzylen camphor, propylen glikol, humectan, butil metoxidibenzoylmetan, tabir surya, ada polisorbat, surfaktan, sorbitolnya, humectan, triethanolamin, karbopol, tocopherol asetat, PEG 40 stearat, disodium eta, metil metilositoniazilinone, solinone, preservatif ya. Ini preservatifnya 2 dia pakai iodopropinil butil karbamat, kemudian sodium chloride ya. Nah, ini ya bahan-bahan yang digunakan ditulis lengkap. Nah, ini contoh bentuk penulisan ingredient listnya ya. Paling banyak aqua, santan gamnya ternyata paling sedikit di sini ya. Ini contoh untuk bahan-bahan skin lightening. Kita lewati aja, ini nanti akan disampaikan lebih detail oleh Bu Ina. Nah, sekarang kita belajar ini, cek klik kosmetik dan notifikasi kosmetik nih. Nah, ini ya. Ini adalah salah satu campaign atau kampanye bagaimana sih kita memilih kosmetika yang aman tuh bagaimana gitu ya. Jadi cara memilih kosmetika yang aman itu sebenarnya kita ada panduannya. BPOM itu sudah mengakronimkan klik ini, KLIK ini. Klik itu apa? Pertama, K yang pertama itu adalah cek kemasan. L-nya ini apa? Cek label.
I-nya itu apa? Izin edar. K yang terakhir adalah kadaluarsa. Jadi cek klik, cek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Gimana sih cara mencek pertama kemasan? Pastikan kemasannya itu tidak dalam keadaan rusak, tidak cacat, tidak jelek, tidak menggelembung, nggak penyok, ya. Itu untuk cek kemasannya. L-nya label. Baca informasi yang tertera pada label dengan cermat. Labelnya itu harus mengandung apa saja yang harus dibaca, itu nanti lebih detail lagi ada. I, izin edar. Harus ada izin edarnya. Izin edarnya itu adalah nomor notifikasinya, ada satu huruf dan N, diikuti satu huruf, bisa N, A, N, B, ya. Dan 11 digit angka. Nanti bisa dicek di BPOM Mobile atau cek BPOM. Kemudian cek kadaluarsanya. Harus ada kadaluarsanya. Ini kapan terakhir digunakan, kapan. Nah, tadi cek label tadi ya. Labelnya itu harus apa aja yang cek, pastikan nama kosmetikanya, ada kemanfaatannya, ada cara penggunaannya, ada komposisinya, ada negara produsennya, bla 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 tadi yang sudah saya sampaikan, packagingnya itu lengkap, gitu ya. Kalau penandaan pada kemasan primer paling nggak mencantumkan nama kosmetika dan nomor batch, ukuran, isi atau berat bersihnya. Ini cara cek labelnya itu juga ada apa namanya panduannya, harus ada ini semua. Ini ada dua di barcode juga nih ya. Ini ada aturan baru nih. Dua di barcode ada, ini harus ada dua di barcode ini. Ya, cek label. Ini lebih detail tentang cek label, nanti bisa dibaca sendiri. Cek label dan penggunaan dan cara penggunaannya ya, ini contohnya nih cara pemakaiannya harus ada. Cara pemakaian kalau ini kalau nggak salah parasol sunscreen ya, oleskan pada bagian yang akan dilindungi sebelum terpapar sinar matahari dan ulangi pemakaian pemakaian sesering mungkin, terutama setelah berkeringat atau berenang. Ini ada cara pemakaiannya karena memang diharuskan oleh BPOM ketika dia daftar gitu ya. Oh, ada cara pemakaiannya diluluskan gitu. Nah, ini izin edar. Izin edar berupa notifikasi kosmetik ya. Ini kalau kalian lihat nanti ada kalau NA, NB, NC, ND, NE. Kalau NA itu berarti produknya Asia, termasuk produk lokal ya. Makanya kalau produknya Cina, Korea itu nanti depannya pasti NA. Kalau impor dari Australia nanti NB, dari Eropa NC, dari Afrika ND, dari produk Amerika NE. Jadi kita misalnya impor produk apa ya, L'Oreal, kalau L'Oreal apa namanya, L'Oreal, L'Oreal gitu ya, dari Prancis gitu ya, berarti dari Eropa. Misalnya, makanya nanti tulisannya, registrasinya adalah NC gitu ya. Tuh. Kemudian cek pasti harus ada kadaluarsanya untuk packaging kosmetik. Nah, bagaimana cara cek BPOM untuk suatu produk kosmetik? Bisa mengakses laman cek BPOM tadi yang di awal-awal saya share tadi ya. Kalian bisa mengakses itu, kalian ketik bisa nama mereknya, nama produknya, kemudian nanti akan keluar kan. Itu nomor notifikasinya kapan, dia didaftarkan kapan, kemudian pendaftarnya siapa, diproduksi di mana, apakah ini masuk produk lokal, apakah produk Korea, Cina, Australia itu nanti akan ketahuan ya. Jadi kalau misalnya Skintific dulu ya ngaku-ngakunya itu produknya Kanada gitu kan ya. Jadi dia apa ya mengeklaim di produk Kanada. Padahal kan kalau dilihat produksinya mana dari Cina kan. Ini ya. Jadi misalnya cek BPOM nih ya akan keluar ini namanya. Ataupun kalian bisa cek di mobile cek BPOM nih. Oke, mungkin itu ya untuk awal kuliah tentang kosmetika. Semoga ini nanti